Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini gimana kabarnya adik-adik? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan belajar kelas 6, tema 8, subtema 1, perbedaan waktu dan pengaruhnya. Di pembelajaran 3, kita akan belajar Bahasa Indonesia, IPS, dan PPKN di halaman 20 sampai dengan 28. Nah, adik-adik, kita akan mulai di pembelajaran 3 ya. Ada percakapan antara Alan dan pamannya. Boleh adik-adik baca dahulu ya. Nah, kemudian kita perhatikan peta di sini. Ini adalah peta Asia Tenggara. Ya, ada negara Indonesia di sini dan ada beberapa negara-negara tetangga ya. Kemudian sekarang kita akan mencermati teks judul kawasan Asia Tenggara. Nah, namun tetapi sebelum kita mulai, kita lakukan kegiatan di bawah ini, ya. Yang pertama, bacalah judul bacaan dan perkirakan informasi yang mungkin kamu dapatkan. Yang nomor 2, sajikan perkiraan informasinya di format berikut ini. Nah, ini karena terlalu kecil ya adik-adik, Karina buatnya ke bawah seperti ini. Nanti boleh adik-adik tuliskan namanya, misalnya Kak Rina di sini misalnya kelas berapa? Kelas 6A atau 6B ya dituliskan. Kemudian perkiraan informasinya nanti ditulis di sini. Ya, atau mau mendatar seperti Karina juga boleh ya. Negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara ya. Lalu kondisi negara di kawasan Asia Tenggara baik kondisi geografis, posisi atau letak maupun demografis atau keadaan penduduk. Hubungan antara negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara dan sejarah negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Nah, sekarang adik-adik bacalah bacaan berikut ini yang berjudul Kawasan Asia Tenggara ya. Boleh di-pause dulu videonya atau boleh juga baca dari buku adik-adik. Kemudian kita perhatikan kembali peta tadi, identifikasi negara-negara yang ada di Asia Tenggara, yaitu Brunei Darussalam, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, Timor Leste, dan Vietnam. Kemudian, tuliskan informasi penting yang kamu peroleh setelah membaca teks tadi. Tuliskan dalam bentuk seperti ini, ya. Nah, yang ini adalah kawasan Asia Tenggara, tapi perkiraan informasi penting yang aku dapatkan. Yang sebelah kanan informasi yang aku dapatkan. Jadi yang ini sebelum baca, yang kanan sesudah baca. Ya. Nah, kalau yang bagian informasi perkiraan ini tadi sudah Karina bacakan ya sama dengan yang di awal tadi, boleh ditulis kembali. Lalu kalau informasi yang kita dapatkan setelah membaca teks yaitu letak astronomis kawasan Asia Tenggara, letak geografis kawasan Asia Tenggara, kesamaan kawasan Asia Tenggara, dan kawasan Asia Tenggara terletak di daerah tropis. Lalu, apakah kamu menemukan persamaan dan perbedaannya? Nah, ini ya hasil perbandingannya di bawah sini ya, nanti dituliskan. Ada beberapa persamaan dan perbedaan ya. Persamaannya adalah kondisi negara-negara kawasan Asia Tenggara secara geografis atau dari segi posisi atau letaknya. Kalau perbedaannya adalah letak Asia Tenggara juga dibahas secara astronomis, sedangkan perkiraan sebelum membaca adalah demografis ya atau keadaan penduduk. Perbedaan lainnya adalah letak geografis terhadap cuaca dan kesuburan tanah. Nah, kemudian berikutnya ada bacaan tentang Singapura ya, keadaan alam Singapura. Ini boleh adik-adik baca dahulu. Kemudian sekarang kita akan membuat tugas berikut ya. Dalam kartu informasi, sajikan informasi atau fakta-fakta yang menceritakan tentang kondisi alam Singapura dan fakta menarik lainnya. Nah, nanti buatnya seperti ini ya. Karina buatnya mendatar karena cukup banyak jadi nggak muat. Yang pertama, kondisi alam Singapura. Ya, Pulau Singapura merupakan pulau terbesar. Hampir seluruh wilayahnya berupa dataran rendah. Singapura berbatasan dengan Malaysia di Selat Johor, memiliki 63 pulau kecil. Bukit Timah merupakan lokasi tertinggi. Kemudian fakta menariknya tentang negara Singapura bagian ini, yaitu adalah yang pertama merupakan negara terbersih di kawasan Asia Tenggara
Negara kecil namun negara paling maju di Asia Tenggara. Walau negara kecil tapi memiliki cagar alam dan taman botani. Lalu Singapura hanya memiliki 63 pulau kecil. Lokasi tertinggi hanya setinggi 163,63 meter. Nah, yang berikutnya ini ada bacaan lagi tentang negara Singapura ya, sedikit. Dan kita akan menjawab bagian ini. Dari informasi yang kamu dapatkan tentang Singapura, jawablah pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, tuliskan hal-hal positif yang dapat kita contoh dari negara Singapura, yaitu Singapura itu adalah negara kecil namun menjadi negara maju, salah satu negara tujuan wisata dunia, negara terbersih di dunia. Kemudian warga negara Singapura sangat patuh terhadap peraturan, ya. Kemudian negara dengan aturan yang ketat. Yang nomor 2, menurutmu mungkinkah negara Indonesia menjadi salah satu negara terbersih di dunia? Mungkin saja ya, tergantung ya. Indonesia bisa saja menjadi salah satu negara terbersih di dunia bila penduduknya disiplin dan saling bekerja sama dalam hal kebersihan ya. Lalu yang ketiga, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah Indonesia untuk mencapai tujuan tersebut? Yang pertama adalah tingkat kesadaran warga Indonesia harus ditingkatkan. Kemudian pendidikan juga ya. Kemudian pemerintah harus membuat aturan yang ketat. Kemudian harus adil dalam hukum, jadi tidak tebang pilih. Kemudian pemerintah harus menyediakan fasilitas umum yang memadai. Lalu warga Indonesia harus turut serta berperan aktif dalam menjaga fasilitas umum, ya. Yang keempat, menurutmu apakah kebersihan negara Singapura merupakan hasil kerjasama pemerintah dan warga negaranya? Nah, ini merupakan kerjasama ya antara pemerintah dan warga negaranya. Warga negara mendukung program pemerintah dan pemerintah membuat aturan-aturan yang bermanfaat serta menyediakan fasilitas-fasilitas penunjangnya. Nah, kemudian berikutnya ini ada sedikit bacaan ya tentang masih terkait Singapura. Ya, namun kemudian sebagai warga Indonesia kita juga punya kewajiban adik-adik, yaitu menjaga lingkungan hidup kita supaya tetap baik. Sekarang kita akan menjawab pertanyaan ini. Apa kewajibanmu sebagai anggota keluarga? Nah, yaitu menyayangi dan menghormati orang tua, rukun dengan kakak atau adik ya, serta saling menjaga satu sama lain, belajar dengan giat, membantu pekerjaan ibu dan ayah di rumah, lalu mematuhi nasihat orang tua. Bandingkan kewajibanmu dengan kewajiban teman. Nah, kalau kita bandingkan ya, pastinya ada yang sama, ada juga yang berbeda ya. Lalu, apa yang dapat kita lakukan di rumah untuk menjaga lingkungan? Yang pertama, dari hal yang paling kecil adalah membuang sampah pada tempatnya. Menanam pohon di sekitar rumah, menjaga kebersihan lingkungan rumah, tidak membuang sampah di sungai, mendaur ulang sampah menjadi kompos, memisahkan sampah sesuai dengan jenisnya, melakukan gotong royong membersihkan rumah, tidak membuang limbah ke sungai, menutup saluran pembuangan air, dan sosialisasi mengenai pentingnya menjaga kebersihan. Berikutnya, buatlah sebuah poster isinya tentang rencana aksi. Ini masih rencana dahulu ya. Nah, Karina buat rencana aksinya di sini seperti ini. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya, merapikan tempat tidur, merapikan barang-barang setelah digunakan, dan membersihkan lingkungan rumah. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.